Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Aulia Rahman Eskom. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini semua ilmu yang diberikan dapat diserap dengan baik. Berdoa sambil mengangkat tangan, dimulai. Sebelum masuk dalam materi, kalian silahkan isi absen di Google Classroom masing-masing. Ingat, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak dimanapun kalian berada. Lakukan 3 hal positif ini. Semoga kita semua terhindar dari namanya virus COVID-19. Oke, untuk materi silahkan kalian cek di tayangan berikut ini. Baik, hari ini kita belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajarannya untuk materinya adalah menganalisis peluang usaha. Oke, sebelum Bapak lanjut ke dalam materinya, Bapak minta semuanya menyiapkan posisi duduknya, siapkan HP-nya dengan baik sehingga semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik pula. Oke, Bapak mulai presentasinya, silahkan dilihat dengan cermat. Menganalisis peluang usaha, jadi ada namanya peluang usaha, yaitu untuk peluang usaha ada beragam jenis yang dapat kita manfaatkan untuk jadi usaha kita. Oleh karena itu kita harus tahu apa saja peluang usaha yang ada di lingkungan kita terutama. Tujuan pembelajaran sini, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggali informasi, berdiskusi, tanya jawab, dan melakukan praktek langsung, diharapkan kalian mampu dengan cerdas dan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang pertama, untuk pengetahuannya dapat mengidentifikasi peluang dan resiko usaha dengan tepat. Yang kedua, masih dalam pengetahuan, dapat menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha dengan tepat. Nah, yang ketiga adalah bagian keterampilan, mencipta peluang usaha yang sesuai dengan karakteristik pasar di daerah masing-masing dengan benar dan percaya diri. 3 tujuan pembelajaran ini semoga dapat kita raih dalam materi yang akan Bapak sampaikan kali ini. Oke, peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Kadang-kadang pertanyaan di benak kita, peluang usaha itu seperti apa? Peluang usaha segala kesempatan. Jadi semua kesempatan apapun yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Jadi kesempatan bisa datang atau bisa kita cari, tapi ketika dapat kita peroleh, maka harus dapat kita manfaatkan dengan berbagai sumber daya yang kita miliki. Oke, berikutnya pembahasan pertama, kaitan antara peluang dengan perencanaan. Peluang dan perencanaan ini ada kaitannya. Nah, peluang dan perencanaan adalah 2 hal yang saling berkaitan. Ketika
suatu peluang muncul, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Itu adalah melakukan perencanaan. Mengapa harus kita lakukan perencanaan? Nah, itu karena hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah usaha atau bisnis adalah melakukan perencanaan. Nah, jadi yang pertama itu adalah datang suatu peluang. Kita melihat peluang, wah ini kawah dijadikan usaha. Lalu ketika dapat peluang atau menemukan peluang tersebut, yang selanjutnya adalah kita bikin rencana. Misalnya contoh kita dapat peluang usaha bengkel online. Berarti yang kita siapkan apa? Pertama adalah infrastruktur teknologinya, misalnya HP. Yang kedua adalah peralatan bengkelnya. Terus nanti sampai siap untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Jadi peluangnya ada, setelah peluangnya dapat maka akan dilakukan perencanaan. Jangan sampai nanti peluang ada tapi rencana tindak lanjutnya tidak ada. Nah, maka akhirnya nanti peluangnya akan hilang tanpa ada tindak lanjut dari kita. Oke, selanjutnya ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Nah, di sini ada satu, yang pertama adalah orisinil, artinya peluang tersebut merupakan hasil dari buah pemikiran kita atau melihat dari pengalaman kita atau pengetahuan kita atau juga perhitungan kita, tanpa hasil daripada meniru total dari usaha orang lain. Boleh kita melihat atau mengambil teknik atau ilmu kepada usaha orang lain, tapi tetap harus ada unsur pembedanya. Ya, apalagi kalau usaha tersebut murni dari pemikiran kita. Nah, itu nanti bisa kita jadikan adalah brand atau hak cipta yang kita miliki. Bisa kita daftarkan hak ciptanya. Oke, nomor 2, ini adalah ketahanan. Nah, ketahanan ini endurance, itu adalah peluang tersebut dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa akan datang. Intinya adalah mampu berinovasi mengikuti perubahan zaman. Jadi usaha kita harus kita setting, harus kita rencanakan untuk masa depan, sehingga nanti kalau perusahaan kita misal dulu adalah misal donat ini cuma ditaburi kacang atau ditaburi dengan seres. Nah, nanti kedepannya akan kita bikin seperti apa sehingga mengikuti perkembangan zaman. Sekarang ini donat itu diisi selai, diisi topping macam-macam. Nah, jadi karena ada perubahan zaman, ada perkembangan, ada persaingan juga, karena tidak mungkin kita berusaha atau melakukan usaha tersebut sendiri. Pasti biasanya ada saingan yang muncul. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk melakukan inovasi. Oke, yang kedua, ciri peluang usaha yang baik adalah sesuai dengan kegemaran. Misal kita suka bersepeda, kita tahu bagaimana cara, misalnya suka memperbaiki sepeda secara mandiri. Nah, nanti karena kita suka bersepeda, suka memperbaiki sepeda secara sendiri atau mandiri, baik itu dapat ilmunya dari internet, dari buku, nah itu nanti bisa dijadikan peluang usaha. Apalagi kalau kita sudah hobi, Bapak rasa itu akan jadi suatu usaha yang sangat menyenangkan. Artinya akan mudah bagi kita untuk berkecimpung hingga dengan mengembangkan usaha kita tersebut. Ingat, ini yang paling mahal, sekaligus enak kalau kita lakukan adalah usaha berdasarkan dengan kegemaran. Nah, yang kedua adalah belief. Belief ini artinya keyakinan. Jadi setiap usaha harus dilandasi dengan keyakinan. Intinya kalau kita menjalani atau melihat peluang usaha, kita yakin dengan peluang usaha tersebut, usaha yang kita lakoni akan berhasil, maka kerjakan. Tapi ingat, kalau ragu-ragu lebih baik kita pelajari dulu. Setelah dipelajari, mantap hati, yakin, baru kita mulai usahanya. Karena jangan sampai nanti kalau kita sudah mulai membuka usaha ternyata kita kurang yakin, nanti pada akhirnya adalah kita akan mengalami
stagnan atau bisa-bisa usaha kita menjadi tidak karuan. Oke, ini herti artinya sepenuh hati. Yang usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan menimbulkan rasa cinta terhadap usaha tersebut. Jadi kalau kita buka usaha sesuai dengan kegemaran kita, apalagi dengan sepenuh hati, insya Allah biasanya kita akan melakukan usaha tersebut, menjalankan usaha tersebut dengan penuh semangat dan selalu ingin mengembangkan usaha kita tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri peluang usaha. Ada orisinil, ada ketahanan, ada kegemaran, ada keyakinan, dan juga sepenuh hati. Nah, semoga ini semua ciri-ciri ini nanti kita temukan saat kita nanti ingin membuka usaha. Oke, pembahasan berikutnya. Bahasan kedua adalah mengenali resiko usaha. Jadi ada peluang usaha. Nah, nantinya kita harus tahu juga resikonya peluang usaha tersebut seperti apa. Nah, untuk resiko usaha ini adalah merupakan informasi. Jadi bisa informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kegiatan usaha yang dilakukan sehari-hari. Nah, resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti. Kunci untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan kita hadapi adalah seberapa akurat dan banyak informasi yang kita peroleh. Nah, jadi tolong dicamkan baik-baik. Resiko usaha itu bersifat pasti dan tidak pasti. Nah, kunci untuk mengetahuinya yang tadi adalah seberapa akurat dan seberapa banyak informasi yang kita peroleh. Jadi suatu kegiatan usaha, apapun kegiatan usahanya pasti ada resiko. Kenali resiko tersebut, pelajari resiko tersebut, maka kita akan dapat mengendalikan resiko tersebut. Nah, karakteristik resiko secara umum, resiko ini memiliki dua karakteristik ya. Nah, yang pertama itu terjadinya suatu peristiwa, artinya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Ini misalnya usaha kita sudah jalan, tiba-tiba entah komplain dari orang atau tiba-tiba ada karyawan kita yang mengundurkan diri atau segala macam yang sifatnya adalah akan mengganggu dalam kegiatan usaha kita. Nah, itu adalah berupa peristiwa atau kejadian. Nah, terus yang berikutnya di sebelah kanan, ini adalah bila terjadi, dia akan menimbulkan kerugian. Nah, jadi resiko tersebut adalah ketidakpastian yang bila terjadi, dia akan menimbulkan kerugian. Contohnya adalah yang tadi, kita melakukan servis sepeda motor orang, sudah kita cek, sudah jalan, tiba-tiba setelah jalan tidak jauh ada komplain dari customer tersebut. Oh, ternyata ada beberapa baut yang lupa kita pasang. Nah, itu adalah resiko daripada usaha kita. Artinya untuk menghadapi resiko tersebut maka kita perlu ketelitian. Ya. Nah, ada lagi resiko yang lain. Misalnya kita melakukan pengiriman barang. Ternyata pengiriman kita itu terlambat. Orang sana komplain kenapa barangnya tidak sampai-sampai. Oh, ternyata adalah kendala daripada pengiriman. Atau bisa juga dari kita terlambat untuk mengirimkan ke ekspedisi pengiriman. Nah, kalau kita mengenali resiko tersebut, maka akan dapat kita tekan sehingga kita dapat menurunkan tingkat kerugian atau tingkat resiko tersebut. Nah, untuk ketidakpastian, nah ini kan karena ada ketidakpastian itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi,
Yang kedua adalah ketidakpastian disebabkan alam, dan yang terakhir adalah ketidakpastian disebabkan perilaku manusia. Ketidakpastian ekonomi adalah misal kita kena inflasi atau krisis, maka otomatis contohnya saja adalah di pandemi ini, nanti di bagian alam itu ya kalau pandemi. Nah, ini untuk ekonomi, kalau keadaan krisis, usaha apapun akan berimbas, sektoral manapun juga akan berimbas. Pada intinya kalau kita telah bersiap secara dini, baik dalam keadaan apapun, insya Allah biasanya kita akan dapat keluar daripada yang namanya krisis atau dalam keadaan yang dapat mengancam kegiatan usaha kita. Yang kedua adalah ketidakpastian disebabkan alam. Nah, sekarang ini salah satu faktornya mungkin itu adalah pandemi. Kadang-kadang usaha kita kalau sebelum pandemi rame, laku, tiba-tiba berubah karena ada pandemi, lalu ada penurunan daripada pendapatan, ada juga penurunan daripada aktivitas kegiatan usaha kita. Nah, yang terakhir adalah ketidakpastian disebabkan perilaku manusia. Ya tadi, kadang pegawai kita kurang teliti, atau kita sendiri yang tidak teliti, atau disebabkan oleh human error, artinya dari kesalahan manusia. Nah, kalau kita pahami, kita telaah dan dapat mengendalikan atau mencari jalan keluar daripada ketidakpastian ini, atau dalam umumnya adalah memahami karakteristik resiko tersebut, maka usaha kita akan berjalan dengan lancar. Resiko yang muncul akan bisa kita tekan seminimal mungkin. Selanjutnya adalah jenis resiko usaha. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Yang pertama adalah resiko produksi. Resiko produksi ini adalah resiko yang muncul pada proses produksi. Misalnya kita mau produksi sebuah pakaian, ternyata pakaian tersebut setelah kita jahit, nah ada beberapa bagian yang cacat atau rusak, tidak sengaja ataupun sengaja, maka ini akan menjadikan suatu tampilan atau suatu komplain terhadap tampilan tersebut. Artinya kalau kita serahkan ke customer, ternyata customer mencoba, ternyata ada cacat, maka biasanya akan dikomplain oleh customer. Nah, dari segi tampilan, itu contoh pakaian. Salah satunya adalah dari segi rasa. Misalnya kita membuat sesuatu produk makanan, contohnya adalah donat, ternyata kita lupa mengasihkan gula, maka yang terjadi adalah donat tersebut akan terasa hambar. Oleh karena itu, proses produksi harus dilakukan dengan baik dan dengan pengawasan seketat mungkin, sehingga hasil dari proses produksi tersebut mencapai atau menghasilkan suatu yang maksimal. Yang kedua adalah resiko pemasaran. Nah, resiko yang muncul pada saat menawarkan atau baik itu produk kepada konsumen atau pemakai. Nah, untuk kegiatan resiko pemasaran ini biasanya adalah kita membawa produk yang dipasarkan, karena sering kita bawa bongkar muat atau keluar masuk daripada tas kita, produk tersebut akan cacat. Nah, oleh karena itu yang biasanya mati pun dijadikan bahan atau produk yang ditawarkan adalah prototipe atau adalah contoh. Ya, resiko pemasaran. Yang kedua adalah resiko sumber daya manusia. Untuk resiko sumber daya manusia ini adalah pada intinya biasanya berasal dari human, atau dari kesalahan, kelalaian atau kelalaian daripada atau karyawan kita, baik di sana berupa sikap ataupun perilaku. Sikap, misalnya ada karyawan kita sikapnya adalah pemarah atau pemalas, dan akan jadi resiko juga. Kalau perilaku yang mungkin tidak teliti, nah ini juga akan menjadikan resiko dalam usaha kita. Bagaimana cara keluar atau memperbaiki resiko itu? Maka harus ada pembinaan karyawan. Yang ketiga, bukan yang keempat, selanjutnya adalah resiko finansial.
Nah, risiko ini secara garis besar adalah berkaitan dengan uang, baik itu pendapatan. Nah, kalau di sini kan dia berdasarkan pendapatan atau income. Nah, kadang-kadang resiko kita itu bisa kita melakukan usaha, kita sudah mengeluarkan kita pelajari risiko tersebut, perlu perhitungan teknologi yang kita dalam konteks untuk mengiklankan barang kita atau produk kita. HP ini bisa digunakan tersebut. Nah, tidak risiko aturan adalah risiko yang muncul ada aturan tertulis baik berupa norma ataupun adat. Nah, sebagai warga negara yang baik harusnya selalu mengikuti aturan dan lakukan kegiatan usaha kita. Nah, contohnya adalah misalnya barang, baik itu barang elektronik berupa HP misalnya, tersebut kita jadikan HP otomatis untuk kelengkapan ya, jadi chip atau bukti HP tersebut halal atau didapatkan dengan cara yang baik adalah ada kotak. Sampai nantinya kita melakukan kegiatan jual beli, artinya kita sudah beli walaupun kita beli barang tersebut, namun akan melakukan kegiatan nah, kita tidak tahu barang tersebut nanti jangan sampai kita akan ada resiko usaha kalian bisa belajarnya dari nanti juga referensi yang ada ya, resiko kita dapat mengelola tersebut sehingga dapat menjadi minimal seminimal mungkin. Ya, lanjut ke dalam pembahasan berikutnya. Pembahasan ketiga adalah analisis dalam memetakan peluang usaha. Jadi nama analisisnya adalah SWOT. Itu ada singkatnya, ada akronimnya. Nah, fungsinya adalah untuk peluang usaha yang ada. Oke. Analisis usaha itu apa? SWOT adalah perencanaan dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis, artinya adalah bisnis yang akan kita kerjakan. Nah, faktor itulah yang membentuk ya. Oh ya, kenalan dulu sama. Nah, jadi teknik ini dibuat oleh Albert Einstein. Dia adalah satu yang pada dasawarsa 19 dan perusahaan 500. Jadi beliau ini adalah
mengurangi kekuatan Anda. Jadi ada kekuatan kita, ada faktor yang nanti akan menghantam atau nanti mengurangi kekuatan kita. Harus kita ukur. Nah, terus yang ketiga adalah O, opportunities. Nah, ini adalah peluang. Nah, ini juga faktor positif. Adalah faktor eksternal. Jadi peluangnya ini adalah dari eksternal, dari luar. Nah, dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Nah, yang terakhir adalah adalah faktor eksternal juga yang tidak dapat Anda kendalikan. Artinya ancaman ini datang, kadang-kadang bisa tidak kita kendalikan. Kalau bisa, maka usaha kita yang kita jalankan akan semakin bagus dalam hal evaluasi. Oke, lanjut ke contohnya. Ini analisis SWOT dalam bentuk pertanyaan. Jadi untuk tren di sana proses apa yang berhasil Anda miliki. Nah, ini jawab pertanyaan ini akan mengukur nanti tingkat strength atau kekuatan kita. Nanti ada persaingan, ada pesaing kita. Nah, kita akan mengukur dulu pertama untuk mengukur weakness, ya kan, kelemahan kita. Adakah hal-hal yang Anda perlukan membuat bisnis Anda menjadi lebih kompetitif? Nah, ini juga akan menjadikan tingkat kelemahan kita seminimal mungkin. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya, bisa dibaca. Kalau Bapak misalkan nanti buku kita sampai treats, apakah Anda memiliki pesaing intensif masuk ke pasar Anda? Jika tidak, maka apakah pemasok akan selalu datang baru yang untuk ke arah contoh analisis SWOT. Ini ada studi kasus. Pak Budi memiliki perusahaan konstruksi PT Gap Konstruksi terlibat dalam menciptakan analisis SWOT untuk perusahaannya. Jadi Pak Budi ini terlibat dalam melakukan analisis SWOT pada Gap Konstruksi. Dia memberikan contoh untuk memperluas untuk kekuatan. Ini firma hukum konstruksi dengan anggota staf yang terlatih dalam bidang hukum dan teknik profesional atau kontraktor umum. Artinya beliau di situ ada firma hukumnya, akan beri keuntungan untuk perusahaan dan pelanggan. Jadi juga. Dan yang ketiga kekuatannya adalah karena memiliki sedikit yang tidak pada adaptasi. Jadi kekuatan berikutnya adalah adaptasi. Ini tiga poin dan weakness. Kelemahannya yang menjadi mediator. Jadi selama ini belum ada mediator, baik sebelum atau melalui program pelatihan mediasi formal apapun. Jadi mediatornya belum ada. Itu kelemahannya. Dan yang kedua, satu anggota staf telah menjadi bagian dari mediasi tetapi bukan sebagai pihak yang netral. Jadi ada bagian peluang. Ini opportunity. Sebagian besar meskipun ratusan mediator di pasar, hanya beberapa yang memiliki pengalaman konstruksi yang sebenarnya. Nah, ini peluang usahanya.
Nah, terus peluang usaha ini adalah suatu peluangnya. Nah, yang kedua adalah untuk perselisihan yang lebih kecil, mediator tidak bekerja sebagai tim, artinya hanya sebagai individu. Nah, staf PT GAP tidak melakukan siapapun dan keuntungan dari kelompok yang netral. Nah, sehingga dapat membuka layanan mediasinya. Mediator mediator memahami atau untuk masalah ini target jadi menyelesaikan ingin dalam prosesnya kadang cepat-cepat untuk menuju target. Para mediator itu memahami masalahnya, peduli dengan masalah yang dihadapi kliennya, jangan sampai gas menyelesaikannya atau peduli dengan masalah untuk kegiatan firma hukum di tegap. Kalau nanti implementasikan atau digunakan dalam produk ini bisa. Jadi contohnya misalnya donat yang ada gitu. Berarti kalian bisa bikin donat kentang yang terasa kentangnya. Seperti itu salah satu contoh. Silahkan kalian rangkai redaksinya. Yang kedua, donat yang di pasaran cuman tradisional atau goreng seres. Sekarang kalian bikin taburannya bermacam-macam. Ada tiramisu, ada selai juga, selai plat, pesaing melakukan kalian telaah, kalian bikin portfolionya memang agak sedikit sulit dan sudah terbiasa implementasikan dapat dilakukan, kalian gunakan dan cepat nanti. Yang pertama ada mediasi untuk menghilangkan kekerasan dan muncul yang menggunakan hukum dan hukum konstruksi dan itu berbeda. Yang kedua adalah analisis SWOT ini akan memaksa tiap secara apa yang harus mereka lakukan terbuat dari memanfaatkan peluang. Jadi kalian bisa ini juga contoh lagi ada jadi silahkan kalian explore, kalian jelajahi untuk memahami informasi yang bapak jelaskan. Satu buat yang jualan es cappuccino cincau, contohnya aja, itu bisa jadikan laporan atau makalah. Jadi di sana apa yang kalian lakukan? Jadi mulai dari informasi kapan berdirinya sampai nanti
hingga akhir adalah keuntungan yang didapatkan, labanya. Kalau ini bisa kalian, kalau untuk wawancara mungkin kalau terasa sulit silahkan kalian bisa cek nanti di internet beragam contoh-contoh badan usaha yang ada. Nah, yang kedua adalah setelah kalian ketemu laporannya ada, nah lakukan analisis SWOT terhadap usaha tersebut. Jadi informasi usaha tersebut kalian cari untuk dilakukan analisis SWOT. Jadi di mana kelemahan usaha tersebut, di mana kekuatannya, bagaimana peluangnya, terus yang terakhir adalah apa saja ancamannya. Nah, itu nanti tugas tersebut bisa kalian tulis di buku tulis atau diketikkan, lalu nanti berupa filenya nanti dikirimkan ke dalam tugas classroom. Oke, bisa dipahami. Jadi yang pertama kalian itu bikin makalah. Jadi sebenarnya intinya adalah mengetahui usaha tersebut seperti apa, kita paham usahanya, lalu berikutnya adalah kita melakukan analisis SWOT-nya. Ya. Jadi Bapak harapkan kalian kerjakan tugas ini dengan baik, dengan penuh percaya diri, dan jangan lupa nanti kalau ada kesulitan atau kendala bisa ditanya kepada teman-teman dulu yang mungkin bisa terkerjakan dengan baik, atau nanti kalau deadlock juga bisa ditanyakan ke Bapak. Banyak materinya yang ada di internet, bisa kalian jadikan referensi. Ya, demikian tugasnya. Nah, sebagai petunjuk pengerjaannya, 1. Kerjakan tugas secara berkelompok, ini maksimal 2-3 orang. 1 judul, 1 tugas bisa dikerjakan 2-3 orang. Analisisnya juga sama, 2-3 orang juga. Nanti ketika mengumpulkan tugas, ingat 1 orang 1 tugas. Mengerjakannya berkelompok untuk pengumpulan tugasnya masing-masing. Yang kedua adalah tugas boleh diketik atau ditulis di buku double folio. Jadi kalau ditulis di double folio, bukan di buku tulis ya, Bapak Kalah. Jadi kalau ditulis di double folio. Nah, yang untuk diketik silakan aja ketik di media pengetikan atau pengolah angka apapun, baik itu Word ataupun yang lain. Yang ketiga adalah hasil tugas dipoto dan dikumpulkan masing-masing siswa. Ini yang bersifat menulis lah di double folio, maka dipoto. Dan jangan sampai hilang nanti double folionya. Bapak akan meminta bukti fisiknya. Nah, jadi yang nomor 4, hasil tugas fisiknya yang double folio tadi atau filenya tadi dikumpulkan ke Bapak pada waktu yang akan Bapak tentukan nanti. Baca tugasnya, cermati petunjuk pengerjaan khususnya. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan baik dan semua ilmu yang ada di materi ini kalian dapat memahami dan menyerapnya dengan baik. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kendala ataupun ada masalah, sekali lagi bisa ditanyakan kepada teman kalian karena di sana mengerjakannya berkelompok pula. Kalau masih deadlock juga bisa dicari bahannya di internet atau bisa ditanyakan ke Bapak melalui WA ya. Sekian dan terima kasih Bapak ucapkan atas perhatian kalian dalam menyimak materi ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat kita serap dan ilmunya dapat berguna nanti ketika kita akan terjun di dalam dunia kerja ataupun dalam masyarakat. Untuk materi ini adalah materi bab kedua, dan selanjutnya nanti kita kemungkinan besar akan ada ulangan atau istilahnya adalah ujian pengetahuan. Jadi soal-soalnya akan Bapak kirim berupa Google Form. Kalian baca dari bab 1 sampai bab 2. Silahkan diingat-ingat materinya karena nanti untuk ulangan pengetahuannya kita menggunakan Google Form. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan Bapak informasikan juga. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas karena tugas ini akan, kalau kalian tidak mengerjakan tugas akan selalu Bapak tagih. Artinya apapun yang terjadi, kalau kalian remedial tugas ini akan dikerjakan plus nanti juga tugas dikerjakan. Ya, semoga kalian lancar melakukan pengerjaan tugasnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
untuk materi Bapak cukupkan pada slide ini. Masih banyak slide-slide yang berikutnya. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Tetap semangat, tetap belajar, lakukan 3 hal positif, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak dimanapun kalian berada. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.